Saudara. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Katakan Yesus baik, amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Atas nama Gembala di tempat ini dan seluruh pengurus Jemaat GBI Bethel Kedoya mengucapkan selamat datang. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Saya percaya setiap kita yang datang di tempat ini, kita punya rasa haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Kita sudah tiba pada minggu kedua di bulan Juli ini. Tentunya saya cuma mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan memberikan kita kemurahan yang luar biasa. Bila kita ada sampai detik dan waktu ini, saya percaya ada visi Tuhan yang mesti kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu marilah datang dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepalamu Bapak Ibu Saudara. Mari berdoa sejenak secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup setiap kami. Kami percaya bila kami ada sampai detik ini, itu karena kemurahan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau biasa-biasa saja. Tapi kami rindu lawatan urapan terjadi di tempat ini. Sebab kami percaya pertolongan kami hanya datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan semesta isinya. Kau yang dimuliakan, Kau yang dipuji. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita muliakan namanya. Terima kasih. Oh Bapa yang baik. Amin. Ku datang sujud menyembah. Oh kasih setia-Mu. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari datang dengan hati yang bersyukur pagi hari ini. Mari muliakan dan agungkan namanya. Haleluya. Segala pujian, syukur hormat kami kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, dengan apa kami balas setiap kebaikan Tuhan yang kami alami. Selain kami mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang terbaik. Kami bersyukur pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Sama-sama katakan pagi hari ini. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, sehabis hujan. Oh, oh. Tuhan,
Sungguh ku bersyukur, Dia yang menyertai saya dan saudara. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Yes. Sehabis aku ada hari ini karena Nyatakan di hadapan Tuhan, Dia sungguh baik, teramat baik. teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sekali lagi kita mohon katakan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan pagi ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Oh Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik
di atas kepala kita berserah di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman. Aku ada hari. Yes. Sampaikan di hadapan Tuhan doamu pagi hari ini. Semua yang indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi sama-sama katakan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amen. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kasih-Mu indah seperti pelangi, janji-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus baik, Engkau teramat baik. sepakat katakan dengan iman. God, you're so good. Oh, amen. God, you're so good. You're so good. Jemaat saya yang bangkit berdiri, katakan dengan iman di dalam hatimu. God, you're so good. Oh, God, amen. You're so good.
Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu, itu lebih dari hidup setiap kami. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai korban di hadapan-Mu. Mari terima pujian jemaat-Mu di tempat ini. Dan Kau yang menguasai setiap ruangan tempat ibadah ini. Dan kami mau lebih lagi menyembah, menyerukan nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, yang percaya bersama saya dengan katakan Amin. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang baik, amin. Boleh berikan salam ke kanan kiri, katakan God is so good to me and you. Mari kita angkat pujian kita yang terbaik untuk Tuhan di tempat ini. Hari ini kita mau berikan pujian syukur kita. Sama-sama dengan satu suara kita mau nyanyikan. Hey! Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Kecaplah dan
memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita percaya Tuhan membawa kita menuju kemenangan, amin. Biar firman-Nya yang terus menuntun setiap kita. Kita akan terbang di atas awan dengan kemuliaan Tuhan. Saya rindu melihat semua tangan-tangan terangkat, bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Boleh sama-sama kita nyanyikan ini, kita katakan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Boleh sama-sama rentangkan kedua tangan kita mau menari. Ku kan terbang tinggi di awan. Katakan bersama Tuhan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh penuh. Katakan ini dengan iman, kami aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita aman di dalam Tuhan boleh sorakan haleluya. Lebih lagi kita angkat pujian ini, kita mau katakan firman Tuhan yang terus menuntun kita. Oh, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Jalan-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menunggu setiap hari. Sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita, beri kekuatan. Sama-sama kita menari. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan firman Tuhan yang menopang. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman. Katakan ini dengan satu iman. Jalan Tuhan yang terjadi. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Yang firman-Mu Tuhan, firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Semua umat yang sudah dibebaskan Tuhan, boleh sekali lagi angkat kedua tangan kita. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Nyatakan ini dengan satu suara kita bersama dengan Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam. Boleh sekali lagi kita menari di hadirat Tuhan. Kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Lebih lagi, angkat kedua tangan kita, kita katakan ini dengan iman. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan ini dengan iman, kita aman. Aman di dalam-Mu. Sekali lagi dengan satu suara. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman dengan-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sebelum duduk, sampaikan berkat luar biasa buat saudaramu di sebelah. Katakan kau diberkati hari ini. Saya persilakan duduk kembali.
Kita mau jadi yang terbaik di mata Tuhan, amin. Kita sama-sama mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ini waktunya saudara, kita akan mendengarkan bagian yang terbaik pagi hari ini. Siapkan hati yang terbaik karena Tuhan akan berbicara bagi setiap kita. Singkirkan segala apa yang menjadi belenggu kita, pergumulan kita. Yang kita serahkan hari ini adalah hati yang haus dan rindu akan firman Tuhan. Mari kembali tundukkan kepalamu Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Yesus beserta dengan kami. Kami mohon Engkau bersama dengan kami saat ini Tuhan. Sebab kami rindu selalu di dalam setiap langkah kami ada Yesus di balik semuanya. Kami mau serahkan hidup kami lebih lagi Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana. Katakan di hadapan Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, oh, menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Jadikan ini doa setiap kita Bapak Ibu Saudara. Yes, membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan Yesus. Ini yang jadi komitmen kita. Amin. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu.
kasih untuk kesempatan kami dapat memuliakan Engkau. Kami juga mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap menerima kebenaran firman dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul bebas dari iri hati dan kepahitan. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini ada hal-hal tertentu yang harus kita waspadai. Sebab kalau tidak, itu akan merugikan kehidupan kita. Nah, ada racun di dalam hati yang bisa memutus hubungan kasih kita dengan Tuhan dan relasi yang baik dengan sesama. Dan racun itu namanya iri hati dan kepahitan. Ini sangat merugikan. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh apa? Akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau iri ada dalam hati kita, kalau kepahitan muncul dalam hidup kita, yang rugi bukan diri kita, tapi orang banyak juga. Nah, menjelang kelahiran Yesus yang kita rayakan pada hari Natal, kita ingat bahwa kedatangan Yesus sebetulnya mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Karena Yesus adalah juru selamat dunia. Gembala menyambut dengan sukacita, orang Majus menyambut dengan sukacita, Yusuf, Maria, Simeon, Hana, dan banyak orang lain menyambut dengan sukacita. Tapi ada satu pribadi yang justru marah, jengkel, ingin membunuh bayi Yesus. Namanya siapa? Herodes. Kenapa? Dia iri, dia takut tersaingi, insecure, dia membenci. Bahkan dia secara munafik bilang kepada orang Majus yang sedang mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, tolong temukan tempatnya, nanti juga aku akan datang menyembah dia. Padahal memang kata-katanya manis, tujuannya apa? Kalau sudah tahu tempatnya, dia akan bunuh Yesus Kristus. Saudara-saudara, kok bisa ya Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia ternyata dibenci oleh Herodes. Rupanya ada banyak orang ketika dia punya iri dan benci, dia tidak bermasalah dengan orang lain, dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia melihat kedatangan Yesus bukan sebagai juru selamat tetapi sebagai ancaman di dalam kehidupannya. Oh, betapa bahayanya virus iri hati dan kepahitan kalau dibiarkan dalam kehidupan kita. Kain dan Habel, dua orang kakak beradik harusnya saling mengasihi. Tetapi ketika dua-duanya mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban Kain ditolak karena dia tidak berkenan, dia bukan orang benar. Sedangkan persembahan Habel diterima karena dia orang benar. Maka persembahannya pun diterima oleh Tuhan. Marahlah Kain kepada Habel. Adiknya dibunuh. Coba saya tanya, Habel salahnya apa sama Kain? Nggak ada salah apa-apa. Cuma Habel lebih beruntung, persembahannya diterima. Dan itu yang membuat Kain menjadi marah. Saudara, kalau engkau jadi orang gagal, nggak ada yang iri. Kalau saudara jadi orang sukses, banyak orang akan iri. Siapa mau jadi orang sukses? Siap-siap menghadapi orang yang iri sama saudara. Dan kadang-kadang kita nggak kenal loh sama orang yang iri sama kita. Kita juga nggak pernah berlaku jahat sama dia. Tetapi ketika kita lebih berhasil, mereka menyadari aku orang gagal. Aku tidak sebaik dia. Aku tidak sesukses dia. Dan itu yang menimbulkan kemarahan di dalam hati. Loh, yang salah kan bukan kita. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Saul dan Daud. Daud kan membunuh Goliat. Daud kan mengalahkan orang-orang Filistin. Siapa yang nyuruh perang? Raja juga, Saul. Saul ini bahkan memberikan Mikal anaknya untuk menjadi istri daripada Daud. Berarti Saul ini mertuanya Daud. Daud ini kan menantunya. Kalau Saul lagi stres, Daud yang suruh datang, petik kecapi, setan pergi, stresnya hilang. Kan berjasa. Kok tiba-tiba Saul mengambil tombak dan mau membunuh Daud. Mengejar dia dari satu daerah ke daerah yang lain. Karena iri, terutama ada pemicunya.
Itu wanita-wanita sambil nyanyi-nyanyi. Dia bilang, hebat Saul mengalahkan ribuan orang. Tapi Daud lebih hebat mengalahkan puluhan ribu orang. Sejak itu, ini terprovokasi ini saudara. Marahlah dia dan berusaha untuk membunuh. Saudara, dalam hidup ini kita harus selalu jaga hati. Apakah bibit iri dan kepahitan ada dalam hidup kita. Iri, sirik, dengki, artinya sikap tidak senang melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain. Ingin dia yang memiliki dan bukan orang lain yang memiliki. Kalau bisa mah orang lain gagal lah, saya aja yang sukses. Itu orang iri. Pernah dengar satu kali ada 2 orang pengusaha yang selalu bersaing. Satu hari malaikat datang dan berkata kepada pengusaha pertama, Tuhan mengabulkan doamu. Kamu mau minta apa saja Tuhan akan kasih. Minta gunung emas, minta 10 mobil, minta rumah gede Tuhan kasih. Tapi Tuhan akan kasih 2 kali lipat kepada sainganmu. Dari kabar sukacita menjadi kabar duka cita. Karena tidak rela ada orang lebih hebat daripada dia. Ayo minta apa? Dan dia bilang udah saya minta ini aja deh. Mata saya satu yang kiri dibuat buta. Sampai syok itu malaikat. Loh kamu itu disuruh minta berkat. Bukan minta penyakit. Bukan minta masalah, ya aku tahu, tapi aku tidak rela dia dapat berkat lebih banyak. Aku minta 1 mata buta, dia double porsi, 2-duanya buta. Lah ini kan kutuk jadi berkat gara-gara iri di dalam hati. Kepahitan apa? Perasaan sakit hati mendalam akibat luka yang tidak dibereskan. Tidak mengampuni, malah berubah menjadi dendam. Saya yakin kita semua pernah dikecewakan orang. Kita pernah mengalami satu pengalaman pahit, pengalaman yang pokoknya enggak enak lah kalau kita ingat hal itu. Tapi saudara, aksi negatif boleh datang tanpa kita harapkan. Reaksi itu kita yang menentukan. Dan reaksi yang baik adalah reaksi yang positif. Sudahlah semua orang bisa salah. Ayo kita tidak melihat ke belakang terus. Kita melihat ke depan, kita perbaiki apa yang ada. Tetapi orang yang pahit hati adalah orang yang selalu menyimpan dendam. Kalau orang Sunda ngomong gini ya, kusaya dipikir-pikirnya. Nah udah itu panjang tuh. Saya ingat berapa tahun yang lalu mertua muncul di depan rumah waktu saya datang ke rumahnya. Pakai daster butut, ada bolong-bolong di kiri kanan. Pakai sandal jepit, terbalik lagi, satu merah, satu kuning. Maki-maki saya. Saya tidak akan lupa, langit dan bumi akan berlalu, benciku kepadamu tidak akan berlalu. Kapan pengalamannya? 20 tahun yang lampau. Ya ilah, udah lama banget masih dia ingat-ingat saudara-saudara. Alkitab mengajar kita mengingat perkara yang baik. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Tapi orang yang pahit hati, selalu mengingat hal yang jelek terjadi dalam kehidupan. Makanya hati ini harus dipelihara. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena orang itu hatinya. Kalau hatinya pahit, mulutnya pahit. Kelakuannya pahit kepada orang lain. Makanya saya suka anjurkan kalau saudara mau maju rohani, jangan suka gabung sama BSH. Barisan sakit hati yang suka ngomong-ngomongin. Pelayanan tapi ngomongin orang terus. Nggak cocok orang seperti itu. Jadi orang yang sungguh melayani Tuhan. Harus dijaga hati kita. Kalau sumbernya kotor nanti mengalirnya hal-hal yang kotor. Dan tahukah saudara, kejahatan itu berasal dari hati yang busuk. Yesus bilang dalam Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Termasuk keserakahan, kerakusan. Itu karena hati yang jahat. Alkitab bilang akar segala kejahatan adalah bukan uang, cinta uang. Uangnya netral, cinta uang artinya serakah. Saya hari Rabu lalu, 3 Desember, mestinya khotbah di Sibolga, gereja-gereja sekota. Nggak bisa saudara, karena bencana ekologi sedang terjadi. Banjir besar, Sumatera Utara, Aceh, termasuk Sumatera Barat.
800 lebih orang sudah mati. Bertriliun-triliun rupiah kerugian yang diakibatkan. Karena apa? Orang nyalain curah hujan yang tinggi. Itu tempat Natalnya akhirnya dipindahkan ke Tarutung Kota, saudara. Saya khotbah di sana dan saya bilang jangan salahin Tuhan. Ini yang salah manusia. Manusia melakukan pembalakan hutan. Ada yang liar, ada yang memang diizinkan, saudara-saudara. Tapi tidak bertanggung jawab. Ada yang bilang, oh itu kan orang kalau kena air, saudara, wah bisa terseret. Tapi terseret ya banyak kan orang mati sampai 800 itu. Masa air saja bisa menyeret? Mungkin karena lumpur, betul tertutup. Tapi banyak juga kayu gelondongan, buah, waduh itu kan sakit sekali itu saudara. Kalau kena kayu gelondongan seperti itu. Ada yang bilang tercabut sendiri. Tercabut gimana? Saya ke sana saya lihat. Dan ini kan udah bertahun-tahun. Itu truk-truk gede-gede saudara. Ngangkut itu gelondongan kayu yang sudah dibersihkan. Dan kita lihat di media massa kan ada seperti itu. Saya kan saksi mata datang ke sana saudara-saudara. Karena kita dari GBI ingin memberikan bantuan perhatian. Karena setelah ibadah Natal saya koordinasi dengan para hamba Tuhan. Bagaimana mengirimkan bantuan. Karena bantuan kira-kira di kantor Badan Pengurus Daerah di Tapanuli sudah 0,5 ton kemarin itu saudara sekalian. Dan terus bertambah. Dan akhirnya kita koordinasi dengan BNPB dan 2 hari yang lalu kita bisa menerbangkan orang, tim kita termasuk dokter, relawan dan sebagainya ke titik-titik bencana yang ada. Karena apa? Karena di Kementerian Sosial itu ada 61.000 orang kira-kira yang sudah mendapat pelatihan disebut Tagana, Taruna Siaga Bencana. Jadi kalau ada bencana dan sebagainya mereka turun. Bukan untuk foto-foto, selfie. Wah ini orang kebanjiran, tapi mereka sudah terlatih. Dari 61.000 itu 6.000-nya orang Kristen. Disebut Tagana unsur Raja Wali. 1.000 dari berbagai gereja. 5.000 yang lain GBI. Di Indonesia itu 300 lebih sinode. GBI 5.000, yang lainnya 1.000. Makanya dari Kementerian Sosial BNPB kalau GBI turun dengan tagananya selalu di welcome. Dan mereka udah lihat dari mana, dari waktu ke waktu. Memang dapat diandalkan, bukan cuma foto-foto untuk dapat sumbangan saudara-saudara. Kita menolong mereka. Dan saya selalu minta kalau bisa Tagana muncul H+1. Begitu ada bencana besoknya Anda sudah datang. Karena hari yang paling berat hari pertama. Untuk kemarin kita harus minta maaf, nggak bisa saudara. Akses jalan terputus kemana-mana. Sampai akhirnya 2 hari yang lalu kita diizinkan terbang dengan helikopter. Kita nggak punya helikopter, tapi kita bisa pakai helikopter untuk menolong orang lain. Haleluya. Dan saya bilang ini bukan salahnya Tuhan. Ini salahnya orang yang rakus, serakah. Saya doa mereka ditangkap masuk penjara, saudara-saudara. Karena sudah sangat merugikan. Keuntungan mereka tidak sebanding dengan kematian. Keuntungan mereka tidak sebanding dengan kerusakan alam yang terjadi. Alkitab berkata jaga hatimu. Kalau hati udah licik, sudah rakus. Mengakibatkan kesengsaraan dan kematian bagi orang-orang yang ada di sekitar. Saudara, kita harus menjaga dari iri dan kepahitan. Apa dampak negatifnya? Secara spiritual itu akan merusak persekutuan dengan Tuhan. Menghalangi doa kita. Makanya Yesus bilang dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita doa, ampuni dulu kalau ada ganjelan. Sebab doamu tidak akan dikabulkan Tuhan. Kalau masih ada ganjelan. Rasul Petrus juga pernah bilang, suami harus menghormati istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Sebagai teman pewaris kasih karunia. Supaya doamu jangan terhalang. Kita mau doa-doa, teriak-teriak. Gak dikabulkan sama Tuhan. Kalau hati kita masih penuh dengan iri dan kepahitan.
Secara emosional itu akan merusak sukacita kita, membuat kita cemas, lelah jiwanya. Kalau iri, dendam, gimana bisa sukacita? Gimana bisa senang, happy di dalam kehidupan? Jengkel ada di dalam kehidupan kita. Karena kemarahan bersarang di dada kita. Ada orang utang 100 juta kepada saudara, gak mau bayar. Wah, kepahitan saudara. Sampai selalu teringat-ingat wajahnya. Lagi makan bakmi, wajah ada di bakmi. Bakmi rasa tali sepatu. Beli beef stick, wajah ada di beef stick. Beef stick berubah jadi sol karet. Itu orang yang makan uang saudara. Ingat gak wajah saudara? Ngapain dia ingat-ingat? Dia makan, dia foya-foya makan uang saudara. Happy-happy, ketawa-ketawa. Saudara dilupakan. Saudara, selalu ingat wajahnya. 100 juta gak balik, wajahnya selalu ada. Ngapain kita udah uangnya hilang, hatinya duka cita. Lagi secara fisik, iri dan kepahitan mempengaruhi kesehatan. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sakit-sakitan saudara. Benci sama tetangga, darah tinggi. Cekal sama mertua, migrain. Jelek-jelekin pendeta, sakit parah. Hati-hati saudara sekalian. Makanya hati kita mesti bersih. Karena ini akan menghambat sukacita Tuhan dalam hidup kita. Kalau iri, kepahitan dibiarkan. Bahkan menghalangi anugerah dan kedamaian yang dibawa Kristus melalui kelahirannya pada hari Natal. Apa sih yang menyebabkan orang iri? Karena hidup berfokus pada ego diri. Aku yang paling penting. I. Lalu dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah begini saudara. Kalau kita mulai menganggap diri kita paling penting, lalu bandingin diri dengan orang lain, akibatnya kalau kita lihat ada orang yang lebih miskin dari kita sombong. Kalau ada orang lebih sukses dari kita minder. Saya mau bilang ya, kalau saudara minder karena saudara miskin, engkau pasti jadi sombong kalau engkau kaya. Karena harga dirimu engkau letakkan pada kekayaan yang naik turun. Kita berharga bukan karena uang yang kita punya. Kita berharga karena kita anak Tuhan. Anak raja di atas segala raja. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Hati yang cinta Tuhan itu berkenan kepada dia. Saudara tadi ke gereja naik mobil, engkau berharga. Saudara jalan kaki, naik ojek, engkau tetap berharga. Saudara pakai, ibu-ibu ada yang bawa tas Hermes, engkau berharga. Ibu yang lain bawa tas kremes, engkau tetap berharga. Karena hargamu tidak ditentukan oleh merek tasmu. Hargamu ditentukan oleh siapa yang ada di dalam hatimu. Yesus Juru Selamat membuat kita menjadi berharga. Makanya saudara sekalian, kita ini harus jadi orang yang berfokus pada Tuhan dan bukan hanya kepada diri sendiri. Jangan juga suka bandingin orang, bandingin diri dengan orang. Tiap orang punya berkatnya sendiri-sendiri. Tapi tiap orang juga punya masalahnya sendiri-sendiri. Jangan suka panasan lihat orang lain. Orang beli mobil baru, kita maksain beli mobil baru. Orang beli motor baru, kita maksain beli motor baru sampai ngutang-ngutang. Ngapain? Orang beli mainan buat bayi yang baru, kita beli mainan padahal belum punya bayi. Ini kan sakit jiwa saudara sekalian. Jangan suka bandingin diri, kita lagi enak-enak. Habis kebaktian makan di warung sebelah, buka IG, buka Instagram atau Facebook atau TikTok atau apalah media sosial yang lain. Tiba-tiba kaget, teman saya lagi foto latar belakang Menara Eiffel di Paris. 2 hari kemudian, latar belakangnya Niagara Falls di Amerika Serikat.
Waduh, kita iri. Aku juga anak Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Kita iri. Dia ke Eropa, dia ke Amerika. Padahal enggak. Dari tadi juga di kamar. Pakai AI sekarang saudara. Kalau saudara suka panasan, matiin tuh HP. Jangan punya Instagram dan sejenisnya. Supaya hidup kita lebih happy, nggak mental illness. Ada banyak orang sekarang gara-gara orang lain flexing, kita jadi nggak mau kalah. Belajar menerima apa adanya, tidak perlu bandingkan diri dengan orang lain. Dan apa yang menyebabkan orang iri? Tidak puas, kurang bersyukur, nggak tahu terima kasih sama Tuhan. Kenapa orang pahit hati? Nggak mau mengampuni, banyak jengkel sama orang. Iri dan benci jangan dipelihara, harus diatasi. Efesus 4 ayat 30-31. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Buang dendam. Buang iri hati, jangan disimpan, itu sampah saudara. Menjelang tahun baru, yang lama-lama yang jelek-jelek dibuang semua. Cuci gudang, gudang hatimu yang kotor, yang penuh dengan kepahitan, dendam, kemarahan. Siapa adik kakak yang lagi bertengkar? Lagi gak ngomong-ngomongan, suami istri yang lagi berantem. Tadi naik mobil ke sini, wah di mobil masih saling menyalahkan satu dengan yang lain. Begitu mau parkir, tunggu sebentar, gencatan senjata. Nanti setelah selesai kebaktian kita lanjutkan. Begitu turun dari mobil ada usher, shalom, haleluya, puji Tuhan. Wow, senyum kanan, senyum kiri. Tapi pertandingan babak kedua, peperangan akan segera dimulai. Mulai cuci gudang saudara, hati yang kotor kita singkirkan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bebas dari iri? Latih bersyukur. Melatih diri banyak melihat hal positif yang telah kita terima. Bukan sesuatu yang belum kita alami dari Tuhan. Saudara, kalau kita bisa bangun hari ini, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tadi malam ada orang yang tidur lupa bangun sampai sekarang. Dan seterusnya. Saudara masih ingat bangun hari ini. Haleluya. Udah mandi? Pakai air bersih? Minggu yang lalu saya dengar ada gempa tektonik di Samosir. Lalu kemudian sejak hari itu sampai sekarang belerang tercium jutaan ikan mati, saudara. Dan di bagian tertentu, tidak semua karena Danau Toba itu kan besar sekali. Itu airnya keruh. Jadi kalau mau mandi, aduh bingung air keruh. Orang yang punya duit beli air galon untuk bisa mandi. Yang gak punya uang, gak mandi. Atau mandi dengan air keruh tersebut. Terjadi pencemaran. Ini bencana ekologi. Kalau tidak sungguh-sungguh kita atasi dan memohon anugerah Tuhan bisa sangat membahayakan. Kalau kita masih bisa mandi dengan air sejuk, air bersih, anugerah loh saudara. Jangan suka ngomel sama Tuhan. Anak nakal pisan. Masih syukur punya anak. Ada orang pengen punya anak gak punya. Mobil mogok aja. Masih syukur punya mobil. Orang lain jalan kaki. Ini rumah bocor aja. Masih syukur punya rumah. Aku menangis karena aku tidak punya sepatu. Sampai aku keluar ke jalan dan melihat masih ada orang yang masih bisa tersenyum walaupun dia sudah tidak punya kaki. Bukankah kita harus belajar melihat hal-hal yang baik yang telah kita terima dan bersyukur kepada Tuhan. Ubah iri menjadi dorongan sehat untuk maju. Memotivasi diri untuk sesuatu yang lebih baik, bukan malah iri sama orang lain. Oh, gue juga tahu tuh. Itu dia akan sukses. Dulu kita main kelereng bareng-bareng. Dia lebih miskin dari saya. Dia kalau makan gak punya duit. Gue yang traktir. Sekarang lebih hebat. Wih, korupsi kali. Loh saudara, temanmu itu kan tidak pernah merugikan saudara. Ngapain saudara iri sama dia? Mestinya begini, kalau lain ditolong,
saya juga. Orang yang gak bisa maju itu adalah seneng lihat orang susah. Tapi susah lihat orang seneng. Gak bisa maju tuh orang. Tapi kalau kita bilang hari ini dia diberkati, aku bersyukur. Pasti giliranku akan datang. Aku juga akan diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah sama Tuhan. Ada orang habis kebaktian, aduh habis kebaktian lapar nih. Aduh tapi duit kagak ada, gimana ya. Aduh masih ada nih super mie 1 di rumah, udahlah di kontrakan, di kosan, udah kesana aja. Ketika lihat temanmu, ayo pulang kebaktian, mau makan di mana? Warung depan, apa seberang, restoran sana. Kita iri, nggak ngajak-ngajak. Kenapa saudara iri? Mari ini jadi dorongan untuk kita lebih maju. Aku memang segini keadaannya, tapi aku akan terus berusaha. Supaya aku bisa lebih berhasil. Dan tujuannya bukan ngalahin orang ini. Tujuannya aku jadi berkat bagi banyak orang. Motivasinya mesti lurus. Dan fokus pada tujuan ilahi, karakter kita harus makin mirip seperti Tuhan. Kalau saudara iri, emang jadi seperti Yesus. Kalau saudara pahit hati, makin mirip Tuhan. Saudara gosipin orang, apa mikir bahwa Tuhan mirip seperti itu? Tidak. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang maki-maki istri kasar. Kalau marah, kata-kata kebun binatang masih keluar. Ada anjing, monyet, babi, segala macam. Mulai berubah, saudara. Udah ngomong, ampunilah dia Tuhan. Haleluya. Itu lebih bagus, memang ada proses. Tapi fokus pada tujuan ilahi. Bebas dari kepahitan gimana? Mengampuni, itu kuncinya. Seperti Kristus mengampuni kita, kita mengampuni orang yang lain. Kalau kamu mengampuni, kesalahanmu akan diampuni oleh Tuhan. Kalau kamu tidak mengampuni, kesalahanmu pun tidak diampuni oleh Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yusuf itu saudara diiriin sama saudara-saudaranya. Karena Yusuf dapat jubah yang paling bagus. Yusuf pernah bilang, aku mimpi nih nanti kamu semuanya tunduk sama saya diangkat lebih tinggi dari kamu. Wah, marah semuanya. Dijual sebagai budak di Mesir. 13 tahun menderita, difitnah istri Potifar, masuk penjara. Tapi Tuhan tahu menguji hati. Dan pada waktunya Tuhan mengangkat Yusuf jadi raja muda di Mesir. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Siapa yang percaya? Waktu Tuhan terbaik. Makanya sabar. Sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Yusuf berdoa 13 tahun baru dikabulkan. Diangkat Tuhan dari penjara masuk ke istana. From prison to palace 13 tahun. Ini orang hebat dalam Alkitab, doanya 13 tahun baru dijawab. Saudara baru doa kemarin ingin hari ini dijawab. Emangnya nabi? Nabi aja lama dijawabnya saudara sekalian. Kita harus sabar menantikan waktu Tuhan, biar Tuhan memproses kita. Tapi ketika hati kita bebas dari kepahitan, itulah sebabnya Tuhan mengangkat. Ketika saudara-saudaranya datang, mau beli gandum karena terjadi kelaparan. Dan mereka tahu, yang penguasa tertinggi sekarang, yang bagi-bagi beras dan sebagainya, itu adalah Yusuf. Ketakutan, takut dibantai. Tapi Yusuf bilang dalam Kejadian 50 ayat 20, kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan kebaikan. Kakakku, kalau gara-gara engkau tidak jual saya tetap ada di sana. Di keleknya ibu kita, di kemahnya. Tapi karena aku dibuang ke sini, aku jadi raja muda di Mesir. Karena apa? Dia sebutkan penyebabnya. Bukan kamu yang membawa aku ke Mesir. Allah yang membawa aku. Kalau engkau melibatkan Tuhan, bahkan dalam pengalaman pahitmu, melihat dari sudut pandang Tuhan,
Aku akan belajar mengampuni orang-orang yang bersalah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Mau terima proses Tuhan? Mau belajar untuk mengampuni, lebih sabar? Tuhan tuh biasanya gunakan dua hal loh saudara. Untuk memproses kita lebih punya karakter Kristus. Satu, keadaan yang tidak menyenangkan. Kedua, orang-orang yang menyebalkan. Saudara berdoa, Tuhan beri saya sabar. Hari itu macet lebih daripada biasanya. Keadaan tidak menyenangkan. Tet! Malaikat bilang, sabar. Tadi kan minta sabar. Ini sekarang dilatih sabar. Orang-orang yang menyebalkan. Tuhan, ajar aku mengasihi dan mengampuni. Apa jalannya lancar? Semuanya enak? Enggak. Ketemu si pika sebelum teh. Gitu. Orang yang menyebalkan. Itu kan proses kita. Loh, saya juga diuji. Saya ingat satu kali, ya beberapa tahun yang lalu. Saya naik mobil sama istri berdua, saudara nyetir ke sebuah mall di Bandung. Mau makan, lapar. Lupa hari itu Sabtu malam. Waduh penuh banget. Saya muter satu kali, dua kali, tiga. Nggak ketemu itu saudara. Maka saya berdoa seperti yang biasa jemaat lakukan. Tuhan, aku kan anakmu, tolong siapkan satu tempat parkir yang terbaik. Tuhan mengabulkan doa. Ketika saya muter sekali lagi, tiba-tiba ada mobil keluar. Haleluya, puji Tuhan. Memang doa berkuasa. Maka saya majukan mobil untuk memundurkannya parkir. Dan ketika saya maju, mobil di belakang kurang ajar itu. Dia masuk loh, set. Semua mobil kepalanya di luar, satu-satunya mobil kepala di dalam dia, saudara. Ini darah naik ke ubun-ubun, saudara sekalian. Ini kalau kejahatan direncanakan. Saya kesel banget, saya Saya turunin kaca, saya mau turun, saya mau tegur tuh orang. Istri saya ingatkan saya, dia tepuk pundak saya. Sabar, kamu kan pendeta. Oh iya, lupa saudara sekalian. Tapi saya bilang kurang ajar tuh orang. Nggak boleh dia begitu kepada siapapun. Iya memang dia salah tapi udahlah kita cari yang lain. Enggak, saya mau tegur dia, jangan. Nanti kamu ketuk kacanya, dia turunin, shalom. Ternyata jemaat katanya. Aduh. Ya udah saya diam sebentar, diklaksonin sama mobil lain. Karena apa? Saya nunggu di sana kan udah beberapa saat gitu. Akhirnya saya maju lagi. Waktu maju ada lagi. Ada tempat parkir yang lebih strategis yang saya dapat saudara sekalian. Tapi persoalannya kan bukan persoalan parkir, itu bukan remeh. Kita ternyata itu masih diproses sama Tuhan. Dan siapa Allah Tuhan yang paling ampuh memproses hidup saudara? Pasanganmu itu loh saudara. Siapa yang memproses suami? Istri. Siapa yang memproses istri? Suami. Kalau lagi jengkel sama istri atau suami, ingat dia bukan alat setan. Dia alat Tuhan. Membuat kita lebih sabar, mengampuni, murah hati. Amin saudara. Penutup, karena itu malah miliki hati Yesus. Filipi 2 berkata, dia punya kerendahan hati. Dia mengosongkan diri, meninggalkan kemuliaan, lahir dalam kandang domba. Biar kita juga jadi orang yang rendah hati, gak sombong. Apa sih yang kita sombongkan? Manusia cuma debu tanah kok. Kok disombongin? Punya uang banyak, punya jabatan, sementara. Sombong karena pintar, digoyang otaknya setengah milimeter, nama aja gak inget saudara. Kita hidup ini karena anugerah Tuhan kan. Apa sih yang disombongkan? Kadang-kadang ada orang itu ya. Sombong, kalau misalnya nih, dia kaya dia sombong masih ada alasan. Tapi saya mau bilang, sombong itu gak ada alasannya saudara. Orang miskin bisa sombong, orang bodoh bisa sombong. Lihatin ya anak-anak SMA atau SMP. Aduh jelek nih, nilai ulangan 5. Hah 5, saya 2. Deh, udah bodoh sombong lagi saudara sekalian. Ada orang ngomong sama temennya, aduh saya dicabut gigi 1 kemarin, bolong di sini. Hah 1, saya mah 3. Ompong aja sombong saudara. Jadi sombong itu kadang-kadang gak ada alasannya. Tuhan ingin kita punya kerendahan hati. Kedua, ketaatan total pada kehendak Allah. Apapun yang Bapa inginkan, bahkan kalau aku harus mati di kayu salib, aku taat.
Ketiga, kasih tak bersyarat, agape. Dia tidak menuntut kita sempurna dan baik dulu, baru dia mati buat kita. Ketika kita masih berdosa, dia rela menebus segala dosa kita. Dia mengampuni kita. Dan kasih Kristus itu kita akan alami karena Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Saudara tahu kenapa Yesus bisa berkata, Bapa ampunilah mereka karena tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena waktu dibaptis, Roh Kudus turun kepadanya. Seperti apa? Burung merpati. Kenapa bukan burung jalak? Bukan burung beo? Karena merpati adalah binatang yang tidak punya empedu, racun hati yang pahit. Artinya, masalah boleh datang, tapi hati kita kalau seperti hati Yesus, enggak ada kepahitan. Dan bisa berkata, Bapa ampunilah mereka. Hari ini, siapa yang mau dibebaskan dari iri hati dan kepahitan? Punya hati bersih menyambut Yesus. Berdoa kepada Tuhan, hati Yesus kiranya masuk di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala kita, Pak Rubin Adi Abraham yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kami menyambut Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada ibadah siang hari ini, yang tidak mengangkatkan tangan, tapi kami bisa melihat ada wajah-wajah baru. Kami terus mendorong dan mengharap berdoa bagi Bapak Ibu yang belum punya rumah ibadah tetap, bisa bergabung beribadah bersama kami di tempat ini, kita bisa bertumbuh bersama, melayani bersama. Tuhan memberkati. Saya undang semua kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat siang hari ini mengingatkan kami akan tugas dan panggilan kami untuk kami boleh terpanggil, untuk kami boleh menjadi mentor, untuk kami boleh menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru di gereja ini, bahwa gereja ini masih memerlukan pemimpin-pemimpin untuk kami bisa melayani bersama-sama di gereja ini, tempat ini. Biar gereja itu semakin bertumbuh, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Berdoa secara khusus bagi saudara kami, buat Patrick dan Evelyn yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Biarlah kekuatan penghiburan daripada Tuhan terus menyertai mereka. Biar seluruh rangkaian ibadah penghiburannya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Juga berdoa secara khusus buat Ibu Desi yang mengalami musibah jatuh dari tangga di apartemen. Sore hari ini kakinya akan dioperasi. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai semuanya, operasi dapat berjalan dengan baik. Dan pemulihan juga boleh terus dipercepat oleh kemurahan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang hadir pada siang hari ini. Apapun masalah yang mereka hadapi, Tuhan tak menjadi pengharapan, Tuhan tak menjadi jawaban. Untuk mereka boleh menaruh pengharapan mereka dan mempercayakan Tuhan untuk menyelesaikan setiap hal. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kalau sebentar kami meninggalkan gereja ini, tempat ini, kami rindu Tuhan, berkat-Mu dicurahkan. Nanti Pak Suryanta berdoa berkat buat kita. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus bertinggal di tengah-tengah saudara dan saya, supaya dalam hidup ini kita bisa membuahkan buah-buah kebenaran bersama dengan Tuhan. Itu boleh menjadi kehidupan saudara dan saya, mulai dari siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan telah baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
Bapak Ibu Saudara, selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati.